Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Delta Syafariatunusa dengan NIM akhir 2010405. Di sini akan mempresentasikan terkait dengan artikel penelitian bahasa. Ya, untuk materi yang saya ambil itu mengenai analisis struktur morfologi dan fonologi pada teks iklan, gudang garam filter, TVC Gudang Garam Filter Internasional 2023. Ya, untuk bagian latar belakangnya, Gudang Garam TVC Filter Garam Internasional 2023 adalah teks iklan yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan baru yang terkait dengan filter garam. Dan teks iklan ini mencakup dari elemen visual dan juga auditori untuk menarik perhatian pelanggan potensialnya tentunya. Dan tujuan dari analisis ini adalah mengkaji struktur morfologi dan juga fonologisnya dengan terkait teks iklan yang ditampilkan dan juga untuk mengkaji strukturnya dan juga bagaimana struktur tersebut itu berkontribusi pada efektivitas iklan secara keseluruhannya. Lalu dengan menganalisis fitur morfologis dan juga fonologinya, kita juga dapat memahami lebih baik bagaimana bahasa itu digunakan dalam membujuk dan juga mempengaruhi konsumen. Dan studi tentang struktur morfologi dan juga fonologi iklan penting karena memungkinkan kita memahami bagaimana bahasa itu bisa digunakan untuk makna dan juga menyampaikan pesan kepada khalayak sasarannya. Ya, selanjutnya secara khususnya, penggunaan fitur linguistik seperti fonologi dan juga morfologi itu dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas dari sebuah iklan yang ditampilkan. Dan kesimpulannya, analisis morfologi dan juga struktur fonologi dalam teks iklan Gudang Garam Filter TVC Gudang Garam Filter Internasional 2023 itu merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana bahasa digunakan dalam iklan. Dengan memeriksa fitur linguistik teks, kita dapat memperoleh wawasan bagaimana iklan itu dirancang dalam membujuk dan juga mempengaruhi konsumen yang akan kita tuju gitu. Dan juga analisis ini juga dapat membantu mengidentifikasi strategi linguistik yang paling efektif dalam membuat iklan yang sukses di masa depan nanti. Ya, selanjutnya data dan juga pembahasan yang dapat saya cantumkan di dalam artikel. Yang pertama mengenai data analisis morfem pada teks iklan Gudang Garam TVC Filter Internasional 2023. Dan untuk morfem ini terfokusnya pada analisis bentuk dan juga arti satuan terkecilnya dalam sebuah kata. Ya, seperti yang contoh yang pertama, data yang pertama itu pria, dasar, tunggal, dan juga kata benda. Lalu kata yang kedua itu sebenarnya awalan se, akar kata benar, dan akhirannya. Dan ini merupakan kata keterangan. Lalu selalu, kata selalu ini itu akar katanya selalu dan juga merupakan kata keterangan. Dan ada kata percaya, akar kata percaya, dan juga ini merupakan kata kerja. Dan selanjutnya akan itu partikel masuk juga di dalam kata depan. Lalu ada pilihan, akar katanya pilih, dan akhirannya an, ini merupakan kata benda. Lalu yang selanjutnya itu kata yang, ini merupakan kata penghubung, bisa juga sebagai kata pengganti. Lalu ada hanya, ini akar katanya hanya, dan juga ini merupakan kata keterangan juga. Dan selanjutnya kata terbaik menggunakan awalan ter dan akar kata baik dengan akhiran kata ik dan kata sifat. Lalu selanjutnya kata dengan, kata depan karakter, akar kata karat, dan akhiran rkat itu merupakan kata benda. Mohon maaf ini typo karena ini yang dengan itu masuknya kata depan, ini karakter seharusnya menjadi poin yang selanjutnya. Itu lalu selanjutnya ada berkelas. Ini awalan ber, akar kata kelas, dan akhiran s, dan ini merupakan kata sifat. Ya, selanjutnya kata untuk ini merupakan kata depan, juga bisa digunakan sebagai kata hubung. Lalu selanjutnya kata terus, itu akar katanya terus, dan ini merupakan kata keterangan. Lalu selanjutnya membuatku, itu akar katanya buat, akhiranku, dan kata kerja. Terpacu, akar kata pacu, awalan ter, lalu ini merupakan kata kerja. Lalu fokus, akar katanya fokus, dan ini merupakan kata sifat. Lalu selanjutnya, kata melaju itu awalan me, akar katanya laju, dan kata kerja. Berpikir itu awalan ber, akar katanya pikir, dan ini merupakan kata kerja juga. Lalu jauh itu akar kata jauh, dan merupakan kata sifat. Lalu yang ke itu kata depan juga bisa
bisa dipakai sebagai kata hubung. Lalu selanjutnya kata depan, itu akar kata depan dan merupakan kata benda. Lalu selanjutnya bukan, kata bukan itu merupakan kata penghubung. Lalu selanjutnya menatap, awalan me, akar kata tatap dan juga ini merupakan kata kerja. Lalu selanjutnya akar kata belakang. Ini kata benda dan bisa juga diartikan sebagai kata sifat. Lalu penting, itu akar kata penting bisa juga sebagai kata sifat. Lalu ini kata buatku. Akar kata buat dan akhiranku merupakan kata kerja. Dan datang, akar kata datang dan ini merupakan kata kerja. Dan selanjutnya terobosan. Kata terobosan ini memiliki awalan ter, akar kata terobos, dan juga akhiran an. Bisa diklasifikasikan ke dalam kata benda. Selanjutnya kata kupilih, awalanku, akar kata pilih dan juga merupakan kata kerja. Ya, selanjutnya kata menjadi, awalan me, akar kata jadi dan ini merupakan kata kerja. Lalu teratas, itu awalannya ter, akar kata atas dan akhiran s dan ini merupakan kata sifat. Ya, selanjutnya kata pengalaman berakar kata itu dari alam, awalan peng dan akhiran an. Itu merupakan kata benda. Lalu selanjutnya kata dan itu merupakan kata penghubung. Lalu kata benturan. Benturan ini akar katanya bentur dan akhirannya an dan ini merupakan kata benda. Lalu selanjutnya karena itu kata penghubung juga. Lalu kata itu merupakan kata ganti. Lalu selanjutnya menyulutku, akar kata sulut, awalan me dan akhiranku. Itu merupakan kata kerja. Lalu selanjutnya akar kata maju dan ini merupakan kata sifat. Lalu yang kata membangun, awalan me, akar kata bangun dan juga merupakan kata kerja. Begitu ya teman-teman, itu untuk analisis yang morfem. Lalu yang kedua, saya mengambil analisis pemilihan kata dan prefiks akhiran atau infik pada teks iklan gudang garam filter internasional 2023. Dan untuk analisis pemilihan kata dan prefiks maupun akhiran atau infiks ini, itu saya fokuskan kepada analisis penggunaan prefiksnya, akhiran dan juga infiks dalam sebuah kata dan hakikatnya mempengaruhi dari makna kata itu sendiri. Dan untuk kata terobosan ini merupakan data yang pertama yang saya ambil. Itu kata terobosan itu merupakan bentuk nomina berawalan ter dan juga berakhiran an yang menunjukkan makna pembentukan kata benda dengan makna tindakan atau hasil dari melakukan terobos. Lalu untuk data yang kedua, saya mengambil kata memilih yang merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh pria sebenarnya dalam memilih yang terbaik. Dan untuk kata memilih ini adalah bentuk dasar dari kata kerja pilih yang diawali dengan prefiks me yang menunjukkan tindakan atau juga proses yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dan untuk prefiks me ini sering digunakan pada kata kerja bahasa Indonesia untuk menunjukkan adanya tindakan yang sedang dilakukan. Ya, sebentar. Untuk selanjutnya data yang ketiga itu kata berkelas merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan karakter dari pria sebenarnya yang dimaksud dalam iklan tersebut. Dan untuk kata kelas ini diakhiri dengan sufiks s yang menunjukkan bentuk jamak dari kata tersebut. Dan bentuk jamak ini itu biasanya digunakan menunjukkan bahwa karakter pria yang sebenarnya ini tidak hanya memiliki satu kelas saja, tetapi memiliki beberapa kelas atau karakteristik yang positif. Untuk selanjutnya saya mengambil data kata terpacu. Mohon maaf ini ada typo di sini. Ini seharusnya menjadi satu rangkaian di satu paragraf. Gitu. Selanjutnya kata terpacu ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pria sebenarnya itu terus-menerus termotivasi untuk maju dan juga terus melaju. Dan itu fokus dan juga ini kata terpacu ini diawali dengan prefiks ter yang menunjukkan bahwa tindakan atau proses tersebut berlangsung secara intens atau kuat. Dan untuk prefiks ter ini sering digunakan pada kata kerja bahasa Indonesia untuk menunjukkan intensitas atau kekuatan dari suatu tindakannya. Gitu. Lalu untuk data selanjutnya saya mengambil dari kata kesuksesan yang merupakan kata sifat untuk menggambarkan hasil dari usaha pria sebenarnya yang memiliki yang terbaik dan juga terus berpacu mencapai tujuannya. Dan kata kesuksesan ini diawali dari prefiks ke yang menunjukkan bahwa kata yang merujuk pada hasil atau keadaan dari tindakan atas suatu proses gitu. Jadi kata kesuksesan ini tuh biasanya prefiks ke itu hasil dari suatu tindakan dan juga itu menunjukkan bahwa hasil akhir itu menunjukkan apa berhasil atau tidaknya, bagus atau tidaknya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk analisis
data analisis yang saya ambil itu yang data ketiga merupakan analisis kata turunan pada teks iklan Gudang Garam Filter Internasional 2023. Dan untuk analisis kata turunan ini saya mengambil fokusnya di mana analisis ini pembentukan kata-kata baru dari kata dasar dengan menambahkan prefiks akhiran atau infiksnya. Begitu. Untuk data yang pertama di analisis kata turunan ini yaitu kata pilihan. Yang saya ambil dengan kata dasar pilih dan ini terbentuk dari prefiks pilih dan akhiran an. Prefiks pilih ini biasanya menunjukkan pengertian yang memilih atau yang berpihak pada sesuatu. Sedangkan akhiran an itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda. Dalam konteks iklan ini, kata pilihan itu memiliki makna apa yang dipilih atau pemilihan yang dilakukan. Dan selanjutnya, kata terpacu dengan kata dasar pacu itu terbentuk dari prefiks ter dan akhiran u. Prefiks ter ini menunjukkan pengertian terkena suatu keadaan atau terjadi pada sesuatu, pada seseorang juga bisa. Dan sedangkan akhiran u ini menunjukkan bahwa kata tersebut itu merupakan kata kerja. Dalam konteks iklan, kata terpacu yang dimaksud di sini adalah menggambarkan bahwa sang pria itu merasa tertarik dengan apa yang menjadi tujuannya, bagaimana ia mencapai tujuannya itu sendiri. Begitu. Ya, selanjutnya kata berpikir. Kata dasar pikir terbentuk dari prefiks ber dan juga akhiran i. Prefiks ber ini menunjukkan pengertian melakukan, sedangkan akhiran i menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Dalam konteks iklan ini, kata berpikir itu menggambarkan bahwa sang pria ini memiliki kemampuan untuk berpikir jauh ke depan dan juga membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Begitu. Lalu selanjutnya saya mengambil juga kata terobosan yang berakar dari kata dasar terobos dan juga itu terbentuk dari prefiks ter dan juga akhiran an. Dengan prefiks ter ini menunjukkan bahwa ada pengertian mengenai terkena suatu keadaan atau terjadi pada sesuatu. Sedangkan akhiran an menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda. Dalam konteks ini, kata terobosan itu memiliki makna tindakan atau usaha untuk mengatasi rintangan atau sebuah permasalahan yang sedang dialami. Gitu. Ya, lalu selanjutnya ada lagi kata kesuksesan. Kata kesuksesan itu dari kata dasar sukses itu terbentuk dari awalan ke dan akhiran an. Prefiks ke ini menunjukkan pengertian hasil dari, sedangkan akhiran an itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda. Dalam konteks iklan ini, kata kesuksesan itu menggambarkan bahwa sang pria itu memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Lalu yang selanjutnya, kata membangun itu memiliki kata dasar bangun, dan kata ini terdiri dari awalan me dan kata dasar bangun. Awalan me itu menunjukkan bahwa subjek itu melakukan aksi terhadap objek atau dirinya sendiri. Di sini itu subjeknya adalah diri sendiri, lalu melakukan aksi atau objek terhadap diri sendiri. Gitu. Kata dasar bangun memiliki makna mendirikan atau membuat sesuatu dari awal. Jadi kata turunan membangun ini sebenarnya memiliki makna melakukan aksi untuk membuat atau mendirikan sesuatu dari awal. Lalu selanjutnya kata menyulut itu kata dasar sulut. Kata ini itu terdiri dari awalan me dan kata dasar surut. Awalan me itu menunjukkan bahwa subjek melakukan aksi pada objek atau dirinya sendiri. Kata dasar sulut itu memiliki makna menyulut atau membangkitkan api. Jadi kata turunan menyulut ini melakukan aksi untuk menyalakan atau membangkitkan semangat api pada diri sendiri maupun orang lain. Ya, selanjutnya saya juga mengambil analisis kata majemuk pada teks iklan Gudang Garam Filter Internasional 2023. Dengan analisis kata majemuk ini, saya juga memfokuskan pada analisis kata majemuk yang menilai kata-kata yang terbentuk itu penggabungan dari dua kata atau lebih. Seperti kata pria sebenarnya merupakan data pertama yang saya ambil untuk analisis kata majemuk ini. Kata pria sebenarnya itu terdiri dari dua kata dasar, itu pria dan juga sebenarnya, yang dihubungkan dengan kata penghubung yang. Dan kata sebenarnya itu berfungsi sebagai kata sifat yang memberikan makna sesungguhnya pada kata pria. Jadi ada kata kerja dan juga ada kata sifat yang tergabung menjadi satu dan membentuk rangkaian di mana ini memiliki makna tersendiri. Dan dalam hal ini, kata pria sebenarnya itu dianggap sebagai sebuah frasa majemuk yang terbentuk dari dua kata dasar yang digabungkan dengan kata penghubung. Lalu selanjutnya ada kata berkelas, terdiri dari dua kata dasar yaitu ber dan kelas. Dan kata dasar kelas ini berfungsi sebagai kata benda yang mengacu pada derajat, tingkat, atau mutu suatu hal. Kata awalan ber itu berfungsi membentuk kata kerja yang memberikan makna memiliki dan berkualitas.
Dalam hal ini, kata berkelas itu dianggap sebagai sebuah kata majemuk yang terbentuk dari awalan ber dan kata kelas. Selanjutnya, untuk data yang ketiga, itu kata terpacu di sini terdiri dari dua morfem, yaitu morfem ter dan juga morfem pacu. Morfem ter itu merupakan prefiks yang berfungsi untuk memberikan makna terjadi, dan juga sedangkan morfem pacu itu merupakan kata dasar yang mengandung makna dorongan. Jadi adanya dorongan di sini kata terpacu. Jika hanya memakai morfem ter saja itu tidak akan memberikan makna, jika ada pacu saja itu tidak bisa memberikan makna tanpa ada imbuhannya. Lalu selanjutnya ada kata melaju, itu terdiri dari dua morfem, yaitu me dan juga laju. Morfem me itu merupakan prefiks yang berfungsi untuk memberikan makna melakukan, sedangkan morfem laju merupakan kata dasar yang mengandung makna gerakan cepat. Jadi ini merupakan satu gabungan yang dimana prefiks dan juga morfem me dan morfem laju itu bisa bergabung untuk membentuk makna yang berarti laju atau bergerak cepat. Lalu selanjutnya ada kata terobosan, itu dari dua morfem juga, yaitu ter dan juga terobos. Morfem ter itu merupakan prefiks yang digunakan untuk memberikan makna terjadi, sedangkan morfem terobos itu merupakan kata dasar yang mengandung makna melakukan hal baru atau bidang baru dalam hal tertentu. Jadi kata terobosan ini seperti lebih kayak gebrakan, ini adalah suatu hal baru yang saya ciptakan. Lalu ada lagi kata kesuksesan, itu terdiri dari dua morfem juga, yaitu ke dan juga sukses. Dan untuk morfem ke itu merupakan prefiks yang berfungsi untuk memberikan makna arah atau hasil dari suatu tindakan. Sedangkan morfem sukses itu merupakan kata dasar yang mengandung makna keadaan berhasil. Jadi adanya ke dan kata sukses ini membentuk satuan makna di mana adanya kesuksesan yang terjadi setelah menghadapi proses dan juga permasalahan yang dihadapi oleh seorang pria yang sebagai subjek di sini. Lalu selanjutnya kata teratas terdiri dari dua morfem juga, yaitu morfem ter dan juga morfem atas. Morfem ter itu merupakan prefiks yang berfungsi untuk memberikan makna yang terjadi, dan sedangkan morfem atas itu merupakan kata dasar yang mengandung makna yang paling tinggi. Ya, selanjutnya ada analisis kata serapan pada teks iklan, di mana saya mengambil ini fokusnya pada analisis kata serapan yang menilai kata-kata itu yang diambil dari bahasa lain dan juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Ini biasa digunakan dan saya menemukan beberapa data di sini. Yang pertama, internasional itu berasal dari bahasa Inggris internasional yang berarti lintas negara atau juga melibatkan beberapa negara. Lalu data selanjutnya merupakan kata filter, itu berasal dari kata bahasa Inggris juga filter yang berarti penyaring atau alat yang digunakan untuk menyaring sesuatu. Selanjutnya ada data yang saya temukan pada kata karakter, itu berasal dari bahasa Belanda, karakter yang menunjukkan pada sifat atau kepribadian seseorang. Lalu ada terobosan, itu berasal dari bahasa Inggris breakthrough yang berarti suatu hal baru atau inovasi yang baru. Lalu selanjutnya ada kata fokus, itu berasal dari bahasa Latin, hanya berbeda pada huruf yang ketiga ya, yang berarti itu menjadi pusat perhatian atau titik fokus seseorang. Lalu selanjutnya kata sukses itu berasal dari bahasa Inggris juga yang berarti keberhasilan, dan juga selanjutnya kata benturan yang berasal dari bahasa Inggris collision yang berarti tumbukan atau tabrakan. Lalu selanjutnya ada data yang saya temukan pada analisis intonasi dan juga penggunaan nada suara pada teks iklan gudang garam filter ini. Jadi di sini melibatkan analisis fonologi dalam konteks iklan. Yang dianalisis adalah kata-kata yang berpotensi dipengaruhi oleh intonasi atau nada suara. Jadi pada bagian akhir di sini terdapat kalimat gudang garam filter internasional yang diucapkan dengan intonasi yang meningkat pada kata internasionalnya. Intonasi yang meningkat itu pada kata internasional di sini dimaksudkan menegaskan bahwa merek gudang garam filter ini bukan hanya diakui di Indonesia saja, tetapi di internasional juga merek ini juga diakui sebagai merek yang bisa terbang gitu ya. Inovasi ini juga muncul baru tapi diperuntukkan untuk orang Indonesia dan juga orang internasional. Lalu intonasi ini bertujuan meningkatkan kesan positif terhadap merek gudang garam sehingga pendengar itu lebih terkesan dan tertarik untuk mencoba produk tersebut.
Selanjutnya, yang terakhir itu mengenai analisis suara atau latar belakang musik pada teks iklan gudang garam filter internasional, di mana di sini fokusnya kepada analisis suara yang dapat mempengaruhi cara pesan iklan diterima oleh pendengar dan juga bagaimana merek atau produk tersebut laku di benak khalayak. Penggunaan musik dengan alunan yang cenderung optimis dan juga semangat ini terdengar di latar belakang iklan yang memiliki tujuan menarik perhatian dan juga membuat pendengar merasa lebih positif terhadap merek gudang garam filter ini tentunya. Ya, tentunya saya menulis artikel ini juga tidak dapat memberikan kesempurnaan dalam pembuatannya karena daya wawasan saya yang terbatas dan juga masih mempelajari mengenai teori morfologi dan juga fonologinya. Sehingga artikel ini dianalisis sebagai selain sebagai penggugur kewajiban saya sebagai mahasiswa, juga sebagai bahan ajar dan juga acuan lagi agar lebih baik bagaimana saya nanti mendapat saran dan juga masukan yang membangun agar artikel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.